boleh jalan-jalan, boleh duduk santai, tapi yang pasti ini yang penting Pak, ini terkait dengan data. Data salah, pasti intervensinya salah. Dan Bappenas pernah melakukan penelitian, hanya 47% bantuan kita itu tepat sasaran, Pak. 53-nya tidak. Untuk itu monggo dijawab Pak Ardi, waktunya 20 menit sama dengan itu kami aturkan sepenuhnya. Oke. Terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hari ini ya bisa hadir di lokasi ini ya. Dan ini kesempatan emas bagi saya. Kenapa saya bilang kesempatan emas Bapak Ibu? Karena disinilah lokasi orang miskin terbanyak di Indonesia. Ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kenapa? Karena populasinya besar, bukan karena persentasenya besar. Ya, tetapi orang miskin itu satu saja kalau kita lihat sedih ya. Tapi kalau ribuan hanya sekedar persentase, sekedar angka. Terus bagaimana angka-angka ini kita sikapi? Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Aryadi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ya. Saya sudah sejak tahun 2011 di TNP 2K, hampir 12 tahun ya. Dan kita sama-sama dengan tim membidani tentang data PBDT 2015, data PPLS 2011, kemudian data DTKS, kemudian ada data P3KE, ya, dan sekarang ini terakhir ada data Rexosec. Kesemua data ini tidak salah, ya. Kesemua data ini ada masanya, ya. Jadi bukan berarti data ini saling menyediakan, enggak. Data ini saling menguatkan. Pada hari ini saya akan coba menyampaikan sedikit saja kira-kira apa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan kita, baik kemiskinan ekstrim ya, dan bagaimana peran data dalam penanggulangan kemiskinan ini. Selanjutnya, oke. Bapak Ibu semua, ya, tingkat kemiskinan kita sekarang 9,36% ya, Maret 2023. Turunnya hanya sekitar 0,2 ya, kecil sekali ya. Kemudian hal yang sama juga terjadi ya, terjadi di daerah. Jadi semua ini terjadi karena ada rendahnya, karena ada bencana COVID-19 salah satunya. Target kita 6-7,5% itu tidak tercapai kondisi saat ini, dan akan sangat sulit tercapai 2024 itu 6,5-7,5%. Ya, untuk itu diperlukan upaya komprehensif melalui reformasi perlindungan sosial. Ya, reformasi perlindungan sosial secara komprehensif. Ini yang akan kita lakukan di awal tahun 2024 ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, inilah angka tadi yang kita lihat tadi. Perlu kebijakan khusus ya, kebijakan khusus untuk penanggulangan kemiskinan ini, dan perlu peran Bapak Ibu juga di ruangan ini. Next, selanjutnya. Oke. Bapak Ibu, ada progres yang betul-betul sangat mengharukan bagi kita ya. Apa? Ternyata kemiskinan ekstrim itu bisa diturunkan. Ya. Dulu Bapak Ibu, 2021 ke 2022 kita belum bekerja maksimal, itu angka kemiskinan ekstrim itu hanya turun 0,1 per tahun. Ya. Setelah Bapak Ibu terlibat semua, ya, terlibat semua dalam kebijakan ini, maka angka kemiskinan ekstrim kita bisa turun 0,92 dalam setahun. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ini effort Bapak Ibu di kabupaten kota, effort Bapak Ibu di provinsi. Salah satunya Jawa Tengah. Saya beri aplaus untuk Jawa Tengah, ya. Oke. Kemudian penurunan 0,92 ini ya, ini dengan 3 strategi besar, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah wilayah kantong kemiskinan. Jadi kita punya dua instrumen besar Bapak Ibu. Satu kebijakan, dua penganggaran, ya.
kita kadang-kadang lebih sering bergerak di bidang penganggaran ini, ya, menjalankan bantuan rumah tidak layak huni, menjalankan bantuan pangan, menjalankan PKH dan sebagainya. Padahal semua itu diarahkan oleh kebijakan. Itu makanya ada tim nasional penanggulangan kemiskinan, ada TKPK daerah, tim penanggulangan kemiskinan daerah. Jadi keaktifan Bapak Ibu ternyata impact-nya itu besar sekali. Karena dengan peranan Bapak Ibu, lokus dan fokus dari penganggaran itu sudah bisa melakukan perbaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini apakah kemiskinan ekstrim itu bisa berkurang jadi nol? Bisa, ya. Kazakhstan bisa, Sri Lanka bisa, Maroko bisa, Cina bisa yang miliaran penduduknya, Thailand bisa, Malaysia bisa. Harapan kita Indonesia bisa. Sekarang 1,12. Harapan kita tahun depan sudah 0, jadi nggak tahu 0,8, 0,9, yang penting ujungnya 0, ya. Nah, jadi ini penting sekali bagi Bapak Ibu. Jadi emang ada pengaruh ya dari pekerjaan Bapak Ibu? Ada, ya. Jadi saya sekarang ini tugas saya itu memberi apresiasi kepada Bapak Ibu atas kinerja Bapak Ibu setahun belakangan ini. Oke. Selanjutnya, ini harapan kita. Target optimis kita itu 0,22. Ya. Harapan kita bisa 0,72 saja itu sudah maksimal. Jadi perlu effort yang sangat besar. Jadi effort ini jangan turun. Bapak Ibu, ya. Nanti tanggal 20 Februari sampai tanggal 10 April itu BPS akan ke lapangan, akan mendata Bapak Ibu semua, terutama sampel di masing-masing wilayah Bapak Ibu, untuk mengecek survei sosial ekonomi nasional. Survei sosial ekonomi nasional ini adalah dari 100 lebih indikator SDGs, itu 58-nya itu ada di survei itu. Salah satunya kemiskinan ini akan dievaluasi di kabupaten kota pada tanggal 20 sampai 20 Februari sampai 10 Maret, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bekerja maksimal tanggal 30 April nggak dinilai Bapak Ibu. Ya, akan dinilai tahun depan. Karena kabupaten kota, kalau provinsi akan dinilai 2 kali. Maret dan September. Jadi effort Bapak hari ini, besok sampai 2 bulan ke depan itu sangat penting untuk melihat indikator kinerja pimpinan Bapak di masing-masing kabupaten kota. Selanjutnya, ini bocoran saja Pak ya. Oke, selanjutnya inilah angka kemiskinan, ya. Itu makanya saya bilang senang sekali ke Jawa Tengah, ya. Itu paling banyak memang di Jawa Barat 941.000 jiwa yang miskin ekstrimnya. Di Jawa Tengah itu 689.000, Jawa Timur 724.000. Persentasenya kecil karena populasinya besar, jadi proporsinya besar. Selanjutnya, oke, inilah kemiskinan menurut pulau, ya. Jadi memang kita bilang, wah Sumatera seperti apa, Papua seperti apa, ya, NTT seperti apa, Maluku seperti apa. Tapi ternyata rumah tangga miskin itu 52%-nya ada di Pulau Jawa, ya. Jadi gajah di pelupuk mata harus kelihatan nih Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Inilah perlu peran-peran kita di sini, ya. Selanjutnya, oke, inilah kira-kira kemiskinan kita. Next. Ya, progresnya selanjutnya. Oke. Tantangannya. Oke. Tantangan sebenarnya permasalahan kita, angka kemiskinan perkotaan itu meningkat sejak Covid. Ya, memang betul perkotaan kita tidak bisa aktif dengan baik. Selanjutnya. Next. Oke. Ini kemiskinan ekstrim kita. Jadi Bapak Ibu, Bank Dunia itu sudah merubah sebenarnya garis kemiskinan ekstrim itu dari 1,9 PPP menjadi 2,15 PPP. Ternyata walaupun dirubah garisnya, itu polanya masih sama, terjadi penurunan. 1,9 yang warna biru, 2,15 yang warna orange, kemudian 3,55 PPP itu yang warna ungu, 5,2 yang warna kuning. Jadi polanya tetap turun. Jadi kita berprogres Bapak Ibu, optimis. Jadi kita sudah bisa mengarah kepada target yang kita harapkan. Selanjutnya, oke. Ini kira-kira jumlah penduduk miskin di kota dan di desa. Jadi memang penduduk miskin itu lebih banyak di desa, Bapak Ibu, dibandingkan di perkotaan, ya. Dan beda karakteristik penduduk miskin perkotaan dan pedesaan. Next, selanjutnya. Oke.
Sekarang sebenarnya kalau ingin mencapai 7,5% ya, berapa persen yang harus diturunkan ya secara nasional dari 9,4 ke 7,5. Kalau di Jawa Tengah harusnya berkontribusi berapa? Ya, ini pertanyaan jawabannya. Jawa Tengah berapa kira-kira, Bu? Dari 10,8, dari 10,8 menjadi 8,6. Ya. Ini kira-kira target yang diminta ke Jawa Tengah. 8,6. Ya, 8,6. 10,8 8,6. Jadi perlu 2 digit ya, 2 digit. Ya, 2 digit, ya. Oke, selanjutnya seperti apa karakteristik penduduk miskin Jawa Tengah tadi? Itu udah, selanjutnya next. Oke. Oke. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi ya, dinamika kemiskinan itu ya, itu yang miskin menjadi tidak miskin itu banyak. Demikian juga yang tidak miskin menjadi miskin itu banyak ya. Terutama di 25% terbawah. Intinya apa Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu kalau penduduk miskin Bapak Ibu 100 orang, jangan sampai yang dibantu hanya 100 orang. Karena apa? Ternyata dari 100 orang ya, itu 43 menjadi orang miskin yang sama tahun depan. Sisanya walaupun ada turun kemiskinan, sisanya orangnya berganti. Itu arti dari angka ini, ya. Jadi apa artinya? Itu makanya program nasional itu 2 kali lipat lebih dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan nasional 10%, ya. Sedangkan yang dibantu itu adalah 25%. Demikian juga Jawa Tengah. Ya, walaupun angka kemiskinan ekstrimnya 1,9%, ya, tetapi yang dibantu itu sampai 10% penduduk berpenghasilan terendah, ya. Desil 1 itu adalah 10% penduduk berpenghasilan terendah. Terus bagaimana data P3KE Jawa Tengah kok naik? Itu bukan naik Bapak Ibu, ya. Itu angka P3KE 2022 ke 2023 ada desa yang nggak didata di tahun 2022. Kemudian didata di tahun 2023. Itu makanya masuk menjadi data desil 1. Jadi jangan takut data P3K itu tidak naik jumlahnya di Jawa Tengah. Tetapi dulu ada desa yang nggak didata, sekarang didata. Itu satu. Ya. Jadi kenapa? Data itu nggak didata dulu. Ya. Jadi misalnya ada 5.000 desa. Yang didata tahun sebelumnya hanya 44.500 data. Sedangkan 500 data lagi, desa lagi nggak didata. Itu makanya didata. Itu satu. Kemudian begini, kemiskinan ekstrim itu diukur dari mana? Bukan dari data P3KE, diukur dari Susenas, ya. P3KE itu adalah data by name by address kalau Bapak Ibu mau intervensi, gitu, ya. Jadi data P3KE itu bukan data ukuran kemiskinan, tetapi ukuran siapa yang mau diintervensi. Jadi sebenarnya data P3KE itu adalah hampir tahun 2022 hanya sekitar 68 juta keluarga. 62 juta. 63 juta. Sedangkan tahun 2023 itu 68 juta keluarga atau sekitar 80% dari populasi. Itu adalah keranjang data dari penduduk Indonesia. Oke? Nah, 80%. Kemudian kalau Bapak Ibu intervensi misalnya rumah tidak layak huni 10%. Apa itu 10% terendah? 10% terendah artinya penduduk 10% terendah di Indonesia berapa di Jawa Tengah, berapa di Pati, berapa di Temanggung, berapa di daerahnya. Itu artinya data itu ya. Kemudian bantuannya segmented ya. Bantuannya segmented. Kalau untuk miskin ekstrim, bantuannya yang desil 1 ya, desil 1 ya. Itu yang akan kita lakukan. Jadi angka kemiskinan itu ukurannya bukan P3KE, tapi itu ukuran untuk intervensi program. Oke, bukan ukuran naik turun kemiskinan. Oke, selanjutnya. Oke, kebutuhan intervensinya. Oke, next. Jadi sebenarnya berapa sih jarak antara garis kemiskinan ke tingkat kemiskinan? Ya, jadi sebenarnya kalau garis kemiskinan kita Bapak Ibu sekitar 500.000 ya,
berapa jarak dari rata-rata pengeluaran kita terhadap 500.000 itu sekitar 82.000 ya. Jadi rata-rata pengeluaran masyarakat miskin supaya bisa melewati kemiskinan itu sekitar 82.000 rupiah. Nah, jadi sebenarnya kasarnya ya 100.000 saja diterima oleh masyarakat miskin kita per kapita itu akan mengeluarkan mereka dari kemiskinan secara rata-rata. Itu sebenarnya tetapi kenyataannya apakah itu sampai ke mereka? Next. Selanjutnya. Oke. Ini kira-kira di perkotaan di pedesaan memang lebih mahal di perkotaan dibandingkan di pedesaan ya dari sisi biayanya. Lebih mahal di pedesaan daripada perkotaan dari sisi biaya untuk mengurangi kemiskinan ya. Kalau di perkotaan itu sekitar 80.000, kalau di desa itu sekitar 84.000. Selanjutnya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kira-kira berapa anggaran kemiskinan kita per tahun? Indonesia anggaran kemiskinannya kalau dihubungkan itu sekitar 442 triliun, Pak. Anggaran kita per tahun untuk kemiskinan. Ya. Untuk pengurangan beban pengeluaran 349 triliun. Pendapatan 83 triliun. Ya. Minimumkan kantong kemiskinan 10,3 triliun. Kok 400 triliun saja nggak cukup? Ada apa? Apa permasalahannya? Ya, Bapak Ibu. Ini menjadi pertanyaan. Kenapa ya 400 triliun saja kita nggak bisa mengurangi kemiskinan? Itu pertanyaan kita. Ya. Jadi sebenarnya bukan di situ. Ya. Jadi intinya, walaupun anggaran kita besar, ya ada masalah pentargetan. Siapa yang dibantu? Kemudian ada juga besaran bantuannya itu sendiri. Ya, besaran bantu sendiri. Jadi ini bisa bayangkan ya di Jawa Tengah. Orang miskin itu rata-rata pengeluarannya itu sekitar 300.000 misalnya ya. Kalau dia itu punya anak 3, Bapak Ibu, 300.000 kali 5, setelah 1,5 juta. Kemudian dapat BPNT 200.000. 200.000 bandingkan dengan 1,5 juta. Apakah itu cukup? Enggak, Bapak Ibu. Jadi, bantuan pemerintah pusat itu hanya sebagai jaringan pengaman sosial. Ibaratnya kalau ada orang main sirkus, itu kan ada jaring di bawahnya ya. Kalau dia itu jatuh, dia itu nggak langsung ke tanah, tapi jatuhnya ke jaring. Jaring itulah yang 200.000 itu. Jadi tidak bisa dengan 200.000 itu orang keluar dari kemiskinan. Tetapi harus ada effort yang lain. Peningkatan pendapatan, kebijakan, dan sebagainya. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, ini kira-kira next informasi ini. Nah, jadi inilah informasi Bapak Ibu, kira-kira rumah tangga miskin itu terima program hanya 30% yang terima satu program. Yang 2 program hanya 19%. Yang terima 3 program hanya 13%. Artinya apa? Sebagian besar mereka rumah tangga miskin itu hanya 30% yang terima satu program. Kalau 3 program itu hanya sekitar 13,61. Apa artinya? Ternyata orang miskin itu kadang-kadang dapat program A, B nggak dapat, B dapat, C nggak dapat. Kalau dapat semuanya itu aja sekitar 6,76% atau 13,61%. Kalau bisa minimal 3 program, BPNT, PKH, dan program salah satu program lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk pensasaran 100.000 saja, tepat sasaran, itu memang 7,5 itu bisa kita capai. Ya. Tapi kenyataannya tidak tepat sasaran. Jadi ibaratnya uang 100.000 ini Bapak berikan bulan April nggak ada gunanya. Ya, jadi kalau Maret, Februari, wah ini penting sekali. Jadi ada juga strategi pragmatisnya nih Bapak Ibu. Selanjutnya, next, selanjutnya, oke, next terus, oke, terus, oke, next, biar fokus, terus, oke, ini kira-kira besarnya Bapak Ibu ya. Di Jawa Timur terbesar, kedua di Jawa Tengah, ketiga di Jawa Barat, ya. Rumah tangga miskin pedesaan, ya. Selanjutnya. Oke. Ini antara penduduk miskin, selanjutnya. Sip. Satu lagi. Terus. Oke. Jadi P3KE tadi Pak Idu bukan ukuran angka kemiskinan ekstrim. Satu ya, tapi itu data untuk terima program. Terus kenapa bertambah datanya? Memang iya, data itu kami data sebelumnya hanya 63 juta, selanjutnya sekitar 68 juta. Jadi sebenarnya waktu itu
Di update 2023 itu sekitar 33 juta keluarga, ya. 27 juta keluarga, 28 juta keluarga itu update informasi, 5 juta keluarga penambahan keluarga baru yang belum sebelumnya belum pernah didata. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ide ini terus. Oke, terus. Nah, ini. Jadi apa tantangan kita Bapak Ibu ya? Tantangan kita memang penyempurnaan basis data pencarian sasaran ya. DTKS belum cukup untuk memenuhi kebutuhan spesifik kita ya. Itu makanya kita perlu harmonisasi data ini dengan data P3KI supaya ada orang-orang yang ada di DTKS, kebetulan ada orang miskin baru setelah tahun 2015 ya, maka orang ini akan bisa masuk ke dalam penerima program berikutnya. Itu sih intinya dari basis data ini. Kemudian menjangkau kelompok exclusion error dan program reguler lagi ada lebih setengah kelompok miskin tidak menerima manfaat reguler seperti sembako dan PKH. Kenapa bisa lebih setengah Bapak Ibu? Kenapa? Karena memang data dasarnya itu 2015. Ya, itu makanya orang yang sama antar tahun saja itu hanya 43%, sisanya orang berubah-ubah. Ya, sehingga banyak orang miskin baru itu tidak masuk ke dalam program yang sebelumnya. Kemudian graduasi kelompok inclusion error, ya, itu kelompok yang lebih sejahtera, masih menerima manfaat. Ini banyak sekali. Jadi 2002 saya berkunjung ke kabupaten ini, ke Temanggung ini, Bapak Ibu, untuk mengecek modeling kami sempurna atau tidak. Ya, kemudian kami cek, ya, ke desa-desa, ya, dan pertanyaan penduduk desa tahu nggak apa, Bu? Pak, memang ada warga negara kelas 1 di Indonesia ini. Kok begitu, Pak? Ada apa? Kenapa Bapak A dapat program PKH dari tahun 2007 sampai hari ini sekitar 13 tahun atau 14 tahun tetap menerima program PKH? Kenapa nggak digraduasi? Ini kecemburuan di penerima. Jadi exclusion error, graduasi itu nggak terjadi. Walaupun dia itu mungkin sudah nggak berhak lagi di data tersebut. Kemudian yang keempat, perbaikan kelembagaan. Ya, jadi peran kedua tadi Bapak Ibu ya, selain kita punya peran penganggaran, juga harus peran kebijakan. Ya, fungsi kebijakan ini mohon dioptimalkan. Ya, peran Bapak Ibu untuk mengkoordinasikan kegiatan kemiskinan ini. Selanjutnya, seperti apa capaian kita? Next. Yes. Ya, ini dia. Jadi memang kita sudah punya inovasi percepatan, ya, di perbaikan akurasi data, data DTKS, ya, diperbaharui dengan P3KE. Untuk yang belum berhak itu kita masukkan ke data tersebut, ya, itu dia perbaikan organ. Kemudian perbaikan mekanisme program, kemudian konvergensi program. Ini 3 hal. Kemudian datanya salah satunya dengan P3KI ini walaupun nggak sempurna, bisa memasukkan sebagian besar penduduk yang miskin baru tadi sejak tahun 2015, itu udah berapa tahun? Sudah 7 tahun. Ya, orang itu tidak pernah terupdate sehingga ada orang-orang baru yang belum termasukkan. Kemudian kolaborasi, ini penting sekali. Media, perguruan tinggi, pemerintah pusat, masyarakat, dan CSR. Ini penting sekali Bapak Ibu. Peran koordinasi dari TKPK ini sangat kami harapkan. Ya, walaupun kita seolah-olah tidak ini, tapi kesibukan Bapak Ibu menghasilkan fakta. Dan angka tadi bukan kami yang ukur Bapak Ibu ya. BPS, ya, dan bukan hanya BPS yang ukur, World Bank Dunia juga mengukur dan hasilnya sama. Jadi bukan kita evaluasi sendiri, tapi kita dievaluasi oleh luar juga. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Semoga pencapaian kemiskinan ekstrim ini bisa berlanjut dalam progres kita ke depan dan mudah-mudahan effort kita, kehadiran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ardi. Ada beberapa catatan yang kami tulis nih. Yang pertama, yang kemiskinan ekstrim itu tidak perlu 0 gundung, pokoknya 0, ayem Pak, ayem. Kalau itu yang terjadi, maka ada 11 kabupaten sudah memenuhi syarat. Jadi tidak ditegur oleh Presiden, sudah 0,9 Pak, kan 0 Pak. Ya. Kemudian yang ke selanjutnya, tadi terkait dengan anggaran. Jadi kita itu kan kadang-kadang hati-hati Pak, nanti pertanyaan mesti banyak, khusus ini Pak, diserang mesti Pak Ardi Pak, karena ini penting Pak.
Ada kita siapkan anggaran itu kan harusnya by name by address. Tapi tadi saya mengingat jumlah anggaranmu harus lebih banyak daripada data. Enggak bahaya tah ceritanya gitu. Itu dua simpulan yang kami dapatkan dari Pak Ardi.